Bagaimana berkata-kata yang membatalkan sholat? Wa tabtulu bilukil harfaini. Wa tabtulu bilukil harfaini. Dan membatalkan dan batal oleh sholat. Dan batal oleh sholat dengan menuturkan dua huruf. Jadi dengan semata-mata menuturkan dua huruf itu sudah batal. Au harfin mufhimin, atau satu huruf tapi yang memberi paham. Au mamdudin, atau satu huruf tapi hurufnya dipanjangkan, dua harakat dan seterusnya, maka itu adalah membatalkan. Tapi secara garis besar di dalam sholat kita boleh mengucapkan tiga. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua zikir, kemudian yang ketiga doa. Tapi catatannya adalah dengan bahasa Arab. Nah itu yang secara garis besar. Kemudian kalau selain daripada yang tiga tadi bagaimana? Selain daripada yang tiga tadi maka itu membatalkan. Selain daripada Al-Quran, selain daripada zikir, selain daripada doa, atau ketiga-tiganya tapi bukan dengan bahasa Arab, melainkan dengan terjemahannya atau seterusnya, sedangkan dia bisa berbahasa Arab. Nah, maka apa? Maka itu semua membatalkan kepada sholat. Walau witanah muhim, sekalipun dengan berdeheb. Nah ini menurut kaul yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i. Wa ikrahin, atau sekalipun dengan dipaksa, karena paksaan dalam hal ini adalah sesuatu yang nadir atau jarang. Nah, sesuatu yang nadir atau jarang itu tidak dihukumkan dengan hukum yang tersendiri, melainkan mengikut kepada sesuatu yang sering. Jadi an-nadiru min kulli syai' lahu hukmu ghalibihi. Artinya sesuatu yang nadir, yang jarang, yang langka dari setiap sesuatu hukumnya sama seperti yang biasa. Nah ini kan sudah rasanya disebutkan contoh-contohnya. Nah yang biasa terjadi itulah yang dihukumkan. Yang jarang terjadi itu tidak dihukumkan. Yang jarang terjadi itu mengikut kepada yang biasa atau yang sering terjadi. Nah ini rasanya sudah dicontohkan hal ini. Wa hikim, dan juga sekalipun dengan tertawa. Wa bukain, dan sekalipun dengan menangis. Wa aninin, dan sekalipun dengan jeritan atau rintihan. Wa nafkhim, dan sekalipun dengan tiupan. Minal fami, baik itu tiupan daripada mulut, wal atqi, dan juga tiupan daripada hidung, maka itu semua dianggap membatalkan. Ini adalah menurut pendapat yang diperpegangi oleh mayoritas ulama bermadzhab Syafi'i. Nah termasuk juga meniup hingus dan sebagainya. Nah ini menurut sebagian kitab bahwa itu adalah juga membatalkan. Sekalipun ini hukum istilahnya itu sulit untuk yang dihinguskan ini sulit kada didiut kan seperti itu. Apalagi kalau hingusnya itu sudah sampai di dia istilahnya kan sudah keluar dari hidung. Nah ini sulit untuk menahan daripada diutan-diutan itu kan. Nah, tapi kalau mengeluarkan suara maka itu dianggap juga membatalkan. Nah, jadi ini memang hukum yang sedikit repot. Nah, ketika kita misalnya berselismaan, nah maka apa? Maka sebenarnya ada alternatif pendapat yang berasal dari mazhab Syafi'i juga, itu disebutkan di dalam kitab Burdil Muhtaj. Nah, disebutkan dalam kitab Burdil Muhtaj bahwasanya yang membatalkan itu adalah betul-betul kalam, betul-betul pembicaraan. Nah, adapun semacam berdeheb itu bukan kalam, bukan pembicaraan. Nah, atau tertawa atau menangis dan sebagainya. Oleh karena itu memang ada kaul yang disebutkan di dalam kitab Burdil Muhtaj bahwa hal itu tidaklah membatalkan kepada sholat. Nah, jadi ini kaul mungkin terpakai ketika kita berhingusan dan sebagainya. Intinya seperti itu. Karena memang berat. Kalau ada dihiup, nah itu ujung-ujungnya ingusnya terkemuntung. Kan seperti itu. Ujung-ujungnya terkemuntung. Nah ini kan berat akhirnya. Nah sedangkan agama kita itu jelas, apa yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah Ta'ala menghendaki daripada kalian itu dengan kemudahan saja. Nah, dan yang artinya yang mudah, yang istilahnya sekira hati ini lapang. Beragama itu tidak membuat hati sempit, melainkan membuat hati lapang, kan seperti itu. Nah, al-amru idza dhaqa ittasa. Suatu perkara apabila kondisinya itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Nah, adapun kalau tidak ada odor, maka kita mesti menghindari hal-hal ini. Karena ini memang yang muhtamadnya dalam mazhab Syafi'i adalah membatalkan kepada sholat. Nah, jadi sekalipun hanya satu huruf tapi memberi paham. Nah, ini contohnya seperti apa? Seperti misalnya mana paman nih? Paman muslimin kan muslimin itu lo nggak sini kan datang lah. Nah ada ya kalau siapa jadi contohnya di sini? Ya, Lukman enggak. Nambah kacamata Lukman enggak. Kamu ini kan nambah kacamata. Sidin ini mau kacamata juga apa? Jadi misalnya beliau ini kan sembahyang. Nah, sedangkan beliau ini hendak lakas mendapat jawaban. Jadi Jansidin apakah dijual tanah itu? Nah, bila dijual sahabat A, bila kada dijual sahabat B. Nah, kemudian ujar si Sidin ini yang sembahyang A aja. Nah, itu adalah termasuk daripada satu huruf tapi satu huruf yang memberi paham. Atau B, nah itu satu huruf tapi satu huruf yang memberi paham. Artinya bila A ujar Sidin jadi, bila B kada jadi. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, atau dua huruf sekalipun tidak memberi paham, maka itu otomatis membatalkan. Jika dikerjakan dengan sengaja dalam artian dalam keadaan sadar bahwa dia sedang sholat. Adapun kalau dalam keadaan lupa bagaimana? Nah, ini ada wa yuqdaru fi yasiril kalami, dan diodorkan atau dimaafkan pada sedikit daripada kalam atau pemenderan. Sedikit. Yang sedikit itu apa? Yaitu 6 kalimat atau 6 kata. Nah, 6 kata. Nah, itu. Jadi sedikit daripada pemenderan itu adalah 6 kata. In sabaqa lisanuhu, apabila berdahulu oleh lisannya, maksudnya itu salah sambat kecoplosan. Nah, apabila kecoplosan, au nasya, atau dia lupa bahwa dia berada di dalam sholat, nah maka itu dimaafkan. 6 kata. Kalau pakai bahasa Indonesia, anggaplah misalnya ada sini, Habibnya lagi awal lagi di dalam sini. Sedikit. Kali nyaman. Lebih sini. Jadi dimaafkan pada pemenderan yang sedikit, yaitu 7 kata. 7 kata misalnya anggaplah siapa tadi? Lukman kan? Nah, Lukman misalnya nih rahatan sembahyang. Pas rahatan sembahyang itu lalu ada kekanakan membunyikan latupan. Nah, lalu si Lukman takajud, lalu kesambati apa kan gitu nah. Nah, kegiran tadi. Nah, itu dimaafkan kalau sampai 6 kata. Kalau kurang daripada 6 kata itu dimaafkan. Tapi kalau lewat daripada 6 kata, nah itu tidak dimaafkan. Jadi misalnya takajud, ini contohnya umat kekanakan nih belatupan aja. Nah itu kan 5 kata. Umat kekanakan nih belatupan aja. Nah itu 5 kata. Nah berarti apa? Berarti itu ada sampai batal. Intinya seperti itu. Jadi 6 kata atau kurang dimaafkan. Nah adapun
7 kata sampai seterusnya itu tidak dimaafkan. Nah ini bagi yang keceplosan, bagi yang gegeran, nah atau bagi yang lupa bahwasanya dia sedang sholat, maka dimaafkan pemanderan yang sedikit, yaitu maksimal 6 kata atau kurang. Lebih dari itu tidak dimaafkan juga. Au jahilan tahrima, atau dia tidak tahu akan keharamannya. Siapa itu? Bahwa dan bermula dia orang yang tidak tahu akan keharaman daripada berpender dengan pemanderan yang tidak dibenarkan di dalam sholat. Qaribu ahdin bil islami, yaitu orang yang baru masuk Islam. Nah jadi hajar masuk Islam, lalu dia sholat, nah ini ada tahu apa-apa lagi, maka itu dimaafkan. Nah yaitu 6 kata. Au nasa'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama'i, atau dia hidup di kampung yang terpencil, yang jauh daripada ulama, maka itu juga dimaafkan. Nah jadi orang yang kada tahu, nah itu adalah orang yang ajar masuk Islam atau yang hidup di kampung terpencil yang jauh daripada ulama, itu kada tahu yang dimaafkan. Nah adapun misalnya sudah lama masuk Islam, nah lalu oleh menuntut ilmu, nah maka itu adalah kada tahu yang kada dimaafkan. Au hasola bi ghalabati dhahikin au ghairihi, atau pemanderan itu nah adalah hasil daripada apa? Maksudnya kalam itu, kata-kata itu. Nah hasil yang 2 huruf sekalipun kada memberi paham, atau 1 huruf yang memberi paham, atau yang dipanjangkan. Nah itu hasil dengan misalnya golabati bahikin, artinya anu benar kada kau menahani tertawa. Nah itu golabati bahikin, kada kau menahani tertawa. Au ghairihi, atau yang seumpamanya. Nah ini juga dimaafkan, yaitu kalau sampai melebihi daripada apa namanya tadi 1 huruf, yaitu 2 huruf, nah itu dimaafkan. Jadi misalnya kita itu tertawa, nah tertawa kita itu istilahnya karena kada kau menahani, maka itu dimaafkan. Tapi kada banyak. Nah jangan sampai melebihi, seandainya dituliskan dengan kata-kata itu adalah 6 kata. Nah kemudian lagi wala yu'dzaru fil kasiri bihadhil a'dzari, dan tidak dimaafkan pada pemanderan yang banyak, yaitu yang melebihi daripada 6 kata tadi dengan ini odor. Nah jadi itu kada dimaafkan. Jadi sekalipun misalnya kada kau lagi menahan itu tertawa, tapi kalau banyak yang sekira-kira seandainya ditulis maka menjadi 6 kata, itu juga tetap batal. Wa yu'dzaru fit tanahnuhi li ta'adduril qira'atil wajibati, dan dimaafkan di dalam bedehem karena odor, karena berhalangan untuk bacaan yang wajib. Nah misalnya seperti tekalan dahak. Nah kalau kada bedehem maka kada kawa membaca Fatihah, atau misalnya kada kawa membaca takbiratul ihram, atau misalnya kada kawa membaca tasyahud akhir, atau kada kawa membaca salam. Nah maka apa? Maka itu hukumnya dimaafkan bedehem untuk menghilangkan daripada dahak yang menghalangi suara. Nah jadi ini adalah untuk situasi darurat. Nah kalau misalnya bacaan yang kada wajib, maka itu jelas membatalkan. Nah kalau bacaan kada wajib itu membatalkan. Nah lalu kalau misalnya bergemet kawa, nah tapi benyaring kada kawa, bagaimana? Nah maka itu tetap, kalau misalnya bergemet kada kawa, benyaring kawa, benyaring kada kawa, bergemet kawa, nah maka wajib bergemet. Nah intinya seperti itu. Maka hukumnya wajib bergemet. Karena yang dimaafkan ini adalah untuk bacaan wajibnya saja. Adapun benyaring pada waktu maghrib, isya dan subuh, nah itu hukumnya hanya sunnah. Nah jadi kalau misalnya imam ini tertahan di sini ada dahak,
Nah lalu inya kada kawa benyaring dengan dahak itu, tapi inya kawa membaca, maka wajib inya membaca semampunya, membaca seadanya. Nah ini kalau kita berpegang kepada qaul muqamat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah adapun ada satu qaul, nah yang disebutkan di dalam kitab Mughni Muhtaj, bahwasanya hal itu semua seperti bedehen atau seperti apa tadi menangis atau misalnya seperti menjerit dan sebagainya, itu tidaklah membatalkan. Nah ini ada satu alternatif, karena tidak dianggap sebagai kalam atau perkataan. Walau natoqa binasbil Qur'ani biqasdit tafhimi au atlaqa, dan seandainya dia berbicara dengan susunan Al-Qur'an, tapi apa? Biqasdit tafhimi, dengan tujuan untuk memberi paham. Nah, dengan tujuan untuk memberi paham. Jadi misalnya apa? Misalnya ada orang mengatuk. Nah, lalu orang mengatuk itu supaya orang paham, dibacanya bismillah misalnya. Nah, artinya silakan dia masuk dengan ucapan bismillah. Atau misalnya ada orang mencari kitab, nah lalu diucapinya dengan susunan Al-Qur'an, ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Nah, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sekuat mungkin. Nah, itu adalah ayat Al-Qur'an, tapi bukan tujuannya adalah sebagai bacaan ayat Al-Qur'an, melainkan untuk memberi paham. Tujuannya seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, batalat sholatuhu, maka tetap batal sholatnya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu mengucapkan susunan Al-Qur'an, maksudnya ayat Al-Qur'an dipotong, nah tapi tujuannya bukan membaca Al-Qur'an, tujuannya bukan sebagai zikir, melainkan untuk memberi paham kepada orang yang hendak masuk misalnya nih. Nah, lalu diucapinya bismillah. Atau misalnya apa? Kepada orang yang mencari kitab, lalu diucapinya ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Nah, padahal itu Al-Qur'an, tapi tujuannya adalah untuk memberi paham. Atau tidak ada tujuan sedikit pun, atlaqa, tidak ada tujuan apa-apa, tapi dia menyaringkan suara yang jelas itu korinannya atau indikasinya adalah untuk memberi paham, maka batallah sholatnya. Wala tabtulu bidzikri, dan tidaklah batal sholatnya dengan zikir. Waktu aid, dan juga doa bila khitobin, dengan tanpa khitab. Arti khitab ini maksudnya menuju kepada seseorang, artinya menjadikan seseorang sebagai lawan bicara. Nah, itu namanya khitab. Nah, jadi tidak ada yang dituju di dalam ucapannya. Nah, kecuali hanya Allah Ta'ala dan baginda Rasulullah, nah maka di dalam sholat itu dimaafkan. Jadi khitab kepada Allah dan khitab kepada baginda Rasulullah dimanapun itu adalah tidak membatalkan sedikit pun. Nah, jadi kalau misalnya kita berucap dimanapun, ya Allah, sama ada di dalam berdiri kita, atau di dalam ruku kita, atau di dalam sujud kita, atau kita berucap ya Rasulullah, nah sama ada dimanapun, sekalipun bukan di tasyahud awal, sekalipun bukan di tasyahud akhir, itu tidak batal. Nah, jadi menghitab Rasulullah atau memanggil nama Rasulullah di dalam sholat itu sama sekali tidak batal. Nah, ini adalah khususiyat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau zikir itu dibaca dengan bahasa Arab atau doa itu dibaca dengan bahasa Arab, nah selama tidak ada khitab, artinya tidak ada lawan bicara, nah dan juga selama tidak ada bahasa selain bahasa Arab, maka itu hukumnya adalah sah-sah saja sholatnya. Nah, kecuali di dalam Fatihah. Nah, di dalam Fatihah itu jangan sampai ada dikajal kalimat-kalimat lain yang tidak disunahkan di dalam sholat. Kalau ada dikajal kalimat-kalimat lain yang tidak disunahkan di dalam sholat, tidak disyariatkan di dalam sholat, maka itu juga memutus kepada mualah daripada surah Fatihah. Karena surah Fatihah itu harus dibaca secara mualah. Arti mualah secara terus menerus. Nah, dari satu ayat ke ayat yang berikutnya dibaca secara berurutan. Nah, secara berurutan dan berturutan. Arti berturutan ini
tidak diselingi oleh apapun kecuali hanya sekali bernapas. Masuk sekali bernapas, nah dia menghembuskan dan menarik napas untuk membaca ayat yang berikutnya. Nah, melebihi dari itu hukumnya memutus kepada mualaf. Kalau memutus mualaf daripada surah Al-Fatihah, maka mau tidak mau harus diulang lagi Fatihahnya dari awal. Nah, kecuali yang disyariatkan, misalnya apa? Misalnya ketika imam sujud sejadah, nah kita baru membaca Fatihah di pertengahan. Misalnya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, imam sujud sejadah, maka kita putus Fatihah kita untuk ikut sujud sejadah. Nah, selesai sujud sejadah, maka kita boleh meneruskan. Tidak perlu mengulang dari awal, tidak perlu. Nah, intinya seperti itu. Atau misalnya ketika apa? Ketika misalnya yang lain-lain lah, seperti imam membaca ayat adab. Nah, maka disunahkan kita untuk berlindung dari adab Allah dengan kita berdoa. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min adabik. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada adabmu. Nah, maka itu boleh dibaca ketika kita sedang membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi misalnya pas kita membaca surah Al-Fatihah, pas kita Maliki Yaumiddin, ternyata imam membaca ayat-ayat adab. Nah, lalu kita selingi dengan apa? Dengan doa Allahumma inna a'udzubika min adabik, itu boleh. Atau imam membaca ayat rahmat, lalu kita disunahkan berdoa memohon rahmat. Allahumma rahamni misalnya, atau Allahumma inni as'aluka rahmatan, dan seterusnya. Maka itu boleh dan tidak mengulang sedikit pun daripada yang terdahulu. Jadi teruskan saja, intinya seperti itu. Nah, itu. Atau misalnya rahatan kita baca Fatihah, nah ini terpakai waktu tarawih. Waktu tarawih imam ini kan biasanya laju. Nah, bubuhan Valentino Rossi juga ya. Nah, bubuhan nang pembalap. Nah, jadi bubuhan nang pembalap ini ya lebih pelan. Banyak itu yang orang-orang tua mengeluh. Orang-orang tua kan istilahnya nih sakit pinggang. Kenapa sakit pinggang? Ya kayak sakit pinggang, ampun dipaksanya mengebut yang lebih pelan. Nah, dipaksanya mengebut, hajar lagi membaca Alhamdulillahirabbil alamin, sekalinya imamnya sudah rukuk. Nah, kalau kita tahu yang kayak ini, bagaimana hukumnya? Nah, kalau kita tidak tahu, maka itu kita putus saja Fatihah. Ini bagi kita yang tidak tahu. Misalnya sholat maghrib, sholat isya, atau sholat apapun, imbah walau dolin amin, sekalinya harus membaca qul huwallahnya senapas pulang. Nah, maka si makmum ini itu dia putuskan saja Fatihahnya, kemudian dia ikut rukuk bersama imam, kan seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya dia tahu seperti yang di sholat tarawih, dia tahu imam ini adalah bubuhan Valentino Rossi, nah ketujuh mengebut. Nah, jadi bawalam dolin amin, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, sekalinya timbul rukuk. Nah, maka kita berdahulu, nah kita wajib berdahulu membaca Fatihah. Sebelum amin kita sudah membaca Fatihah. Jadi sebelum amin baca Fatihah, bisa waktu misalnya imam membaca bismillah, kita pun juga baca bismillah. Atau waktu imam misalnya membaca setengah bismillah, kita sudah mulai membaca bismillah. Nah, seperti itu. Nah, imam sudah setengah membaca Fatihah, kita sudah mulai membaca bismillah. Nah, lalu pas kita pertengahan membaca bismillah, imam mengucapkan amin. Nah, maka kalau kita umpat amin itu pun tidak ada masalah, karena itu adalah disyariatkan di dalam sholat. Jadi sesudah kita mengucapkan amin bersama imam, maka kita lanjutkan bacaan Fatihah kita, tidak perlu mengulang dari awal. Intinya seperti itu. Wala bitalaqudi biqurbatin, dan jiwa tidak batal dengan melapatkan apa yang dilapatkan, yaitu kurbat, yaitu apa? Ibadah. Nah, satu ibadah, satu pendekatan diri kepada Allah. Kal itqi, seperti memerdekakan budak. Nah, jadi kalau orang memerdekakan budak di dalam sholatnya, itu tidak batal. Wan nadri, atau nadar, nah itu tidak batal. Cuma catatannya satu, yaitu dengan bahasa Arab. Nah, tapi nadar ini harus nadar tabarrur. Nah, bukan nadar lujaj.
Kalau nadar ludat itu tidak bisa, yaitu nadar yang diakibatkan oleh emosi. Nah, nadar yang diakibatkan oleh emosi ini misalnya anggaplah seseorang itu sarik lawanan bini kan gitu nah lalu bernadar. Nah, aku bernadar apabila aku ada terpendar lawan ikam sebatik pun, maka aku harus misalnya menyembelih berkorban tahun ini. Nah, atau misalnya maka aku harus berumrah tahun ini. Nah, itu nadar lujaj. Nah, ini yang dimaksud tidak membatalkan adalah nadar tabarrur, nadar yang tanpa disertai emosi. Nah, maksudnya itu nadar yang biasa. Misalnya aku bernadar untuk berkorban tahun ini, tapi syaratnya harus diucapkan dengan bahasa Arab. Nah, misalnya Allahumma ini nadar itu misalnya udhiyah misal. Nah, ya Allah, aku bernadar untuk berkorban hadis sanah pada ini tahun misal. Nah, maka itu boleh, tidak membatalkan. Tapi sekali lagi syaratnya yaitu dengan bahasa Arab. Nah, wala bisukuti tawili bila udrin, dan juga tidak batal itu sholat dengan diam yang panjang, sekalipun dengan tanpa odor itu kada batal. Asalkan itu tadi jangan sampai di dalam Fatihah. Kalau di dalam Fatihah melewati daripada satu napas, satu napas maka itu membatalkan. Satu napas ini maksudnya kita berhinapkan gitu kita menghembuskan dan mengisap napas. Nah, itu adalah satu napas. Itu yang dimaafkan ketika kita membaca Fatihah yang menjadi jeda antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya. Adapun melebihi daripada kadar satu nafas, itu pun juga tidak dimaafkan. Nah, itu kalau di dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah sekali lagi wajib dibaca dengan mualat, dengan berturut-turut. Nah, dengan berturutan dan juga berurutan, artinya tertib. Jadi tertib dan mualah dalam Fatihah itu hukumnya adalah wajib. Nah, adapun selain daripada Fatihah, di rukun-rukun yang panjang itu boleh berdiam. Nah, adapun rukun yang pendek kada boleh juga. Rukun yang pendek seperti i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Nah, ini kada boleh lewat daripada kadar Fatihah. Kalau misalnya kita membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu kita lanjutkan dengan bacaan zikir yang berikutnya, Rabbana walakal hamdu min as-samawati dan seterusnya. Nah, sesudah itu kita boleh berdiam. Cuma diam kita kada boleh melewati kadar bacaan surah Fatihah yang sedang. Nah, adapun duduk antara dua sujud, sesudah kita membaca Rabbirli warhamni wajbuni warfani dan seterusnya, nah lalu kita berdiam kita sesudah itu tidak boleh lebih daripada kadar kita membaca tasyahud awal. Nah, kalau melebihi dari itu maka batallah sholat kita. Jadi i'tidal itu rukun pendek, ada kadarnya. Kemudian lagi duduk antara dua sujud itu juga rukun pendek, ada kadarnya. Kecuali apa? Kecuali yang pertama di sholat tasbih. Nah, maka itu jelas tidak masalah. Nah, karena tasbihnya itu banyak, yaitu 10 di dalam ruku dan 10 di dalam duduk antara dua sujud. Nah, ini kada masalah. Di seluruh rukun ada 10, kecuali di dalam berdiri ada yang 15, kan seperti itu. Dan juga yang kedua adalah di i'tidal terakhir daripada setiap sholat. Nah, khususnya sholat subuh. Nah, karena apa? Karena i'tidal itu adalah yang terakhir dari setiap sholat, itu adalah tempatnya berdoa. Nah, jadi itu adalah tempatnya berdoa. Nah, sehingga tidak mengapa dipanjangkan. Nah, adapun selain itu i'tidal dan duduk antara dua sujud tidak boleh dipanjangkan melebihi dari kadar yang disebutkan tadi. Sedangkan berdiri, nah itu rukun panjang. Boleh aja kita berdiam, tidak ada masalah. Nah, sampai setahun pun tidak apa-apa, sampai 2 tahun tidak apa-apa, akan gitu nah. Nah, tapi terlanggar sembahyang ini, terlanggar makan, ya Allah, kalau terlanggar sembahyang ini mungkin banyak yang tahan, ya Allah gitu lah. Nah, terlanggar makan itu banyak ada tahan, terlanggar makan, ya Allah, terlanggar minum, terlanggar guring. Nah, yang pasti kalau misalnya ada orang yang fana sampai dia berdiam selama bertahun-tahun di dalam sholatnya, nah itu kada sampai batal, kan seperti itu.
Nah jadi dia berdiam di dalam berdirinya, nah itu kada membatalkan sedikit pun. Atau di dalam rukuknya, nah itu kada membatalkan sedikit pun. Karena rukuk itu adalah rukun yang panjang. Tapi telah pahit. Nah yang sembahyang tasbihnya banyak yang mengeluh kan gitu. Nah kalau perlu dikorting tasbihnya, yang asalnya 10 jadi 5 aja ya kalau perlu. Nah cuma itu kan tadi sembahyang tasbih jarang digawi. Artinya mungkin sekali semustawa di orang bahari itu mungkin malam di Susahban yang tergawi. Adapun malam-malam lainnya itu kadang ya istilahnya kebanyakannya, bukan kadang lagi, kebanyakannya kada tergawi ya lebih belah. Nah intinya apa? Intinya memang untuk sholat tasbih itu lebih panjang dari yang biasanya. Nah jadi kalau misalnya di dalam ruku dia berdiam saja, itu pun tidak batal sholatnya. Atau misalnya di dalam sujud dia berdiam saja, nah itu tidak batal. Atau misalnya dalam tasyahud, sama ada tasyahud awal atau tasyahud akhir, itu sama sekali tidak batal. Intinya seperti itu. Nah jadi yang tidak batal ini maksudnya yang jelas adalah bukan di rukun-rukun pendek. Adapun rukun-rukun pendek itu tidak boleh dipanjangkan, baik itu dengan bacaan-bacaan ataupun dengan berdiam. Wa yusannu liman nabahu syai'un, dan disunahkan bagi orang yang istilahnya itu menyadarkan akan dia oleh sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya daripada kelakuan imam. Nah daripada kelakuan imam, ayyusabbiha in kana rajulan, bahwa dia mengucapkan tasbih apabila dia adalah laki-laki. Nah jadi ini kelakuan imam. Waktu soffikol mar'atu bibatni kafin ala zohri ukhra. Waktu soffikol mar'atu, dan ba'ampik. Nah ba'ampik oleh seorang perempuan dengan perut daripada telapaknya atau telapak tangan bagian dalam. Karena ini kan bagian dalam, ini bagian luar. Nah telapak tangan bagian dalam, nah kemana menapaknya ala zohri ukhra, atas bagian luar daripada tangannya yang lain. Ya jadi kurang lebih seperti ini. Nah cuma yang dijaga gerakannya. Nah jangan sampai gerakannya itu menyebabkan batal sholat, yaitu 3 kali berturut-turut. Nah jadi kalau misalnya 2 kali dulu, nah seperti ini, gak ada masalah. Ya itu pulang, nah gak ada masalah karena ada jedanya, ada selingannya. Nah yang bermasalah ini amun langsung kan istilahnya nih 1, 2, 3. Nah kalau 2 kali, nah itu stop dulu. Yang kira-kira kadar membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kemudian dilanjutkan lagi, nah itu ada masalah. Sama seperti kita melangkah dan sebagainya. Yang penting setiap 2 gerakan kita stop. Nah kita beri jeda, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah itu kada batal. Yang membatalkan itu apabila 3 kali berturut-turut. Nah jadi ini adalah merupakan cara untuk menegur imam. Kalau misalnya ada kesalahan pada imam, misalnya imam sembahyang maghrib yang semestinya 3 rakaat jadi 2 rakaat. Nah timbul langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dilakukan oleh makmum? Maka makmum tidak boleh umpat salam. Nah makmum ini memberi teguran dengan ucapan subhanallah. Nah kadang masih subhanallah, tapi ingat subhanallah ini maksudnya bukan sekedar niat menegur, tapi harus disertai niat zikir. Nah kalau niat menegur wara dengan tujuan menegur wara, nah itu pun juga membatalkan kepada sholat. Jadi subhanallah mesti diniati zikir juga selain niat menegur. Jadi subhanallah kan seperti itu. Nah kadang masih juga mungkin diulangi sekali lagi subhanallah. Kadang masih juga ulangi sekali lagi. Nah kalau misalnya imam ini kan ada tanda-tanda bebulik, nah ada tanda-tanda bebulik nih, maka apa? Kalau hanya ria kada terlalu lawas, nah kita langsung beriat mufarakah, kita sempurnakan sholat sendirian. Karena ini hanya 2 rakaat, sedangkan maghrib itu 3. Kalau 4 imam, kita sadar imam ini salah,
ternyata kita lompati, nah ini adalah kita juga umpat salah. Intinya kayak itu. Jadi dalam berjamaah itu ada kalanya kita boleh melompati imam. Nah diantaranya kalau imamnya ternyata salah, imamnya sholat maghrib, kita pun sholat maghrib, ternyata dia rakaat kedua sudah salam, maka apa? Maka dilarang kita umpat-umpatan salam. Yang wajib atas kita adalah kita teruskan sholat kita. Dengan cara bagaimana? Kalau misalnya hanya reja kada lawas, nah maka kita langsung niat mufaraqah saja. Kecuali sudah lawas ditungguin kan gitu nah, ditungguin kada berbulik-bulik juga si imam nih. Nah maka apa? Maka itu kita langsung aja berdiri. Nah karena ikatan kita dengan imam sudah selesai. Nah tapi itu ya perkara yang nadir, yang jarang. Intinya kalau imam itu sudah kelawasan kada berbulik, ya otomatis kan sudah selesai ikatan kita dengan imam, kan seperti itu. Nah jadi hadirin rahimakumullah, nah perlu diingat apabila imam salah maka kita jangan melompati. Atau misalnya imam ini sholat isya semestinya 4 rakaat, kita pun sholat isya kan semestinya 4 rakaat, ternyata imam kada ingat karena menghayal, macam-macam yang dihayal, apalagi di masa-masa ini. Nah masa-masa yang penuh dengan fitnah, nah masa-masa yang penuh dengan huru-hara duniawi, nah banyak yang dipikirkan. Nah memikirkan ini itu, memikirkan supaya misalnya mobil hanyar kan gitu nah. Nah atau misalnya memikirkan supaya apa, rumah hanyar. Nah cuma yang banyak ini memikirkan supaya dapat bini hanyar juga. Nah ini yang banyak yang lebih lah selanjutnya. Nah imamnya gara-gara terpikir nanti ini yang lebih, akhirnya sembahyang sudah 4 rakaat tapi asaan hanya 3 rakaat. Nah lalu akhirnya berdiri. Nah ini bagaimana? Maka si makmum ini harus memilih antara dua. Nah pilihan yang pertama, si makmum tagur subhanallah. Nah dalam keadaan berduduk tagur aja. Nah kalau misalnya imam ini kada asik, nah kita tetap berduduk. Nah kita membaca tasahud, kita menuntunkan yang sunah-sunahnya. Nah kita tetap berduduk. Apapun yang dibaca yang penting yang berbahasa Arab, daripada Al-Quran kah, atau daripada zikir kah, atau daripada doa kah, silahkan. Nah kemudian imam jungkang ruat kan gitu nah, sampai akhirnya imam duduk tasawuf akhir. Nah lalu imam salam, kita ikut salam juga. Nah ini alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua, pas imam berdiri menuju rakaat kelima, kita tagur juga subhanallah, pindah ada terlihat asik. Nah kita apa, berniat mufaraqah, aku berpisah dari imam. Nah kita tuntungakan bacaan kita berniat berpisah dari imam. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi hanya 2 alternatif yang boleh. Nah ada pun alternatif yang ketiga, yaitu umpat-umpatan 5 rakaat, sedangkan kita sadar bahwa imam tegali 5 rakaat, itu adalah alternatif yang salah dan justru membatalkan kepada sholat kita. Sebagaimana imam salah rakaat sholat maghrib hanya 2, maka kalau kita umpat-umpatan salam, maka sholat kita itu tidak sah. Naudzubillah min dzalik. Wajib untuk kita ulang. Intinya seperti itu. Nah jadi ini diantara tata cara sholat berjamaah. Nah adapun perempuan sekali lagi yang sunnahnya adalah dengan ba'ampik, maksudnya menepukkan bagian dalam dari telapak tangannya kepada bagian luar daripada telapak tangan yang satunya. Nah itu yang sunnahnya. Adapun kalau berucap subhanallah juga, nah maka apa? Maka itu tidak sunnah. Nah itu adalah tidak sunnah. Intinya seperti itu. Nah jadi perempuan hanya berampik. Nah sekalipun istilahnya yang ditagur ini lakinya seorang, nah bukan laki-laki yang lain, tetap kada sunnah. Yang sunnahnya hanya berampik, bukan membaca subhanallah. Intinya seperti itu. Nah jadi kalau dibalik itu kada masalah, asalkan niatnya bujur-bujur tapi menyalahi daripada sunnah. Nah intinya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita menagur maka niatnya itu adalah apa? Adalah untuk supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu harus dimasukkan. Jangan sekedar hanya niat memberitahu. Nah kemudian
Adakah yang ada di tangan silakan. Adakah yang ada di tangan silakan. Saat yang ke-11 bulan ini. Kalau yang ada pertanyaan silakan. Adakah pertanyaan? Kalau misalnya bersin bang start ya, kayak bersin kan bisa lancar kayak orang mana itu habis subuh kan gitu. Itu kayak bau start batal atau kayak Wahim enggak? Iya, kalau wahim itu kan ada batal Pak, wahim ya kalau walaupun rancak gitu. ya walaupun rancak batuk ya kalau istilahnya deh. Nah itu kan ada batal. Batuk atau wahim kan gitu nah. Kalau kadang kau lagi ditahani itu memang ada batal. Termasuk juga menguap karena kau ditahani kan gitu nah. Nah itu pun juga ada batal. Cuma menurut sebagian ahli hikmah menguap di dalam sembahyang itu salah satu tanda munafik ya istilahnya nih. Nah ini menurut sebagian ahli hikmah. Nah mudah-mudahan siapa kita ada sudah menguap di Allah di dalam sembahyang. Nah itu. Nah jadi intinya menguap kan gitu nah yang kadang kau ditahan, batuk yang kadang kau ditahan, itu pulang misalnya apa tadi bersin kan gitu nah. Wahir lah kalau bahasa Banjarnya yang kadang kau ditahan itu kadang membatalkan sholat. Itu kadang termasuk daripada perkara yang disebutkan tadi. Nah paham ya Allah. Karena ini perkara yang ittirori. Arti ittirori ya istilahnya itu sulit untuk ditahan. Nah sulit untuk ditahan. Sama kayak pembahasan masalah meninggalkan perbuatan yang banyak di dalam sholat itu dilarang, yaitu 3 kali berturut-turut. Nah tapi kalau misalnya kita dalam keadaan kedinginan karena cuaca memang ekstrim, dan kita misalnya sholat di tempat yang bersalju, nah di musim salju cuaca memang ekstrim, lalu istilahnya nih dengan sendirinya badan kita gemetaran, nah maka apa? Maka itu jelas kada batal. Lantaran apa? Lantaran itu adalah sesuatu yang sifatnya ittirori, artinya sesuatu yang memang istilahnya kita kada menghendaki, cuma dengan terpaksa itu terjadi kan. Sama kayak menciguk ya loh. Nah menciguk kan istilahnya nih, kalau bahasa Malaysia cigu itu buruk. Nah kalau bahasa Malaysia, kalau bahasa kita cigu itu yang ya. Nah itu kan menciguk ini bukan hanya mengeluarkan suara, tapi juga bisa menyebabkan adanya perbuatan. Nah maka itu dimaafkan. Karena apa? Karena ini sulit untuk sulit untuk dihindari. Nah, intinya seperti itu. Ada hal lagi kira-kira pertanyaan? Kalau hendak kantuk itu ya Pak ya. Menahan kantuk. Iya. Menahan bisa. Nah kalau menahan kantuk itu memang kalau dari awal maksudnya dari takbiratul ihram itu sudah menahan kantuk itu memang makruh. Nah kalau misalnya dari awal dari takbiratul ihram menahan kantuk itu makruh. Jadi kalau misalnya kita hendak sembahyang, hendak berkantuk, nah maka yang disunahkan itu kita kantuk-kantuk aja. Nah itu yang sunahnya. Nah cuma nih ya kalau bilang jagar beda orang nih orang dilanggar. Nah makanya biasanya nang raja makan bang ya kalau nang kencang makan nih nanti dituduh orang. Padahal belum tentu juga kan ya kalau yang kencang makan ini pengantutan belum tentu juga. Nah cuma yang dituduh orang biasanya kayak itu. Nah apalagi misalnya imbah duduk di warung, wah ini nyata sudah ya, dan melapak awakku sudah ya kalau istilahnya deh. Nah apalagi tadi macam-macam yang dimakan, nah padahal belum tentu. Nah intinya kalau kita hendak berkantor, nah sedangkan misalnya kita ini sudah berada di posisi yang mana kita akan sholat, apalagi misalnya di langgar atau di masjid, nah maka memang yang sunnahnya kita kantuk-kantuk. Nah cuma yang perlu diingat ya ke pinggir, jangan sampai bola daur ya kalau. Nah apalagi limbah makan limbah makan jaring, nah ini makin berdauran lagi. Nah ini dipadahkan kurang kena gobang. Nah padahal gobang itu ngaran yang di dalam preman pensiun tuh yang lebih kan gobang ya kalau. Nah tapi di wadah kita gobang ini binatang yang membela diri dengan baunya. Nah sampai ular-ular aja bila dikantutinya itu berguling.
kada tahan mencium baunya. Nah, jadi saking berharganya baunya itu. Nah, bagi gobang kan ya Allah, ini adalah senjata, paham ya Allah? Ini adalah senjata bagi gobang. Nah, untuk menghalau atau mengusir predator. Masuk predator ini hewan yang lebih ganas lagi, yang lebih buas lagi. Nah, untuk mengusir ular dan sebagainya ya dengan cara nyabak antut. Nah, jadi ular-ularan kadang-kadang istilahnya dibeparak, kada tahan mencium baunya, kan seperti itu. Nah, ini hikmah daripada kantut gobang. Nah, ada pun manusia ya kalau ada kantut ke pinggir yang sekira-kira kadang mengolah daur. Nah, yang aneh ini apabila sudah di shock awal. Nah, ya Allah istilahnya nih. Nah, abut lawar deh orang. Nah, bisa-bisa menyumpah orang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bubar. Ada jadi lagi. Nah, makanya perlu juga di pinggir ngarannya nih, kanan kiri imam diolah lawang, itu sangat perlu. Kalau kita yang di shock awal ini terkantut gimana deh? Kau buka ya Allah atau imamnya nah terkantut. Nah, ini memang ada kejadian, ujar kawan ulun nih. Ada kejadian imamnya ini sakit parut, pas serahatan sujud. Nah, rupanya imam ini kantutnya kada tapi berbau gimana dan kada tapi berbunyi. Nah, jadi dia terkantut perhatian sujud nih. Nah, ada padahal langsung ini keluar. Aku tam jamaah bukan gitu nah. Hilang imamnya, ampun jamaah. Jadi yang sujud lawas ini terbakalah. Nah, karena penasaran ya lebih lah. Ini mana imamnya nih? Akhirnya berdiri juga, berangkat juga. Sekalinya apa? Sekalinya manusianya sudah kededan lagi bubaran. Nah, lantaran apa? Lantaran sangkal lawan si imam. Keluar ada padah-padah kan gitu. Nah, sangkal lawan imam. Nah, tapi yang menjadi persoalan juga menggantinya kayak apa? Aman misalnya imam ini terkantut di dalam sujud. Nah, menggantinya kayak apa? Nah, sebenarnya menggantinya gampang aja. Yang penting jangan meloncat, jangan lebih lah. Nah, jadi si makmum yang di belakang imam ini kadang salah sangka cara menggantinya kayak apa? Lalu nekat meloncat dan kayak kodok. Nah, padahal apa? Padahal itu jelas salah, membatalkan kepada sholatnya. Nah, karena syarat berjamaah itu yang penting istilahnya itu yang paling anunya nih, yang paling maksimalnya nih. Nah, yang paling maksimalnya antara si imam dengan si makmum posisinya sejajar. Jadi maksudnya lututnya. Nah, lutut si makmum dengan lutut si imam ini sejajar. Nah, maka itu sah untuk berjamaah. Nah, jadi kalau misalnya lutut yang tumit salah sambat. Lutut yang ini yang lutut tumit si imam dengan tumit si makmum itu sejajar. Nah, maka itu sudah sah. Nah, jadi kalau posisinya sejajar antara tumit imam dengan tumit makmum, maka kalau imam yang asal ini istilahnya kan terkantut, inya keluar, nah maka yang di belakang ini kau mengganti di dalam sujud. Nah, langsung aja Allahu Akbar. Nah, lalu si makmum yang lain 4 jiwa duduk. Begitu pulang Allahu Akbar, nah sujud. Begitu pulang Allahu Akbar pas serahatan berdiri, maka yang sunnahnya si imam ini bermaju. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia adalah imam. Dan cara pemajunya kan semalam sudah disampaikan, yaitu begini. Jadi selangkah 2 langkah stop. Nah, yang sekira-kira dalam hati itu ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena kadarnya seperti itu. Begitu maju pulang selangkah 2 langkah stop. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu misalnya belum sampai aja lagi, kawal lagi selangkah. Nah, begitu 2 langkah stop. Nah, itu kan sudah selesai. Intinya kayak itu. Nah, supaya jangan salah sangka. Nah, dikira menggantikan imam ini dari ruku bisa, atau dari nih sujud itu bisa, dari duduk itu sebenarnya bisa. Cuma caranya jangan sampai salah. Nah, jangan sampai perseratan imam misalnya ruku lalu terkantut si imam. Nah, sekalinya hadap dia menggantikan imam tapi rahatan ruku. Nah, ini timbul jadi bubuhan kayak banteng. Nah, banteng hadap menampung. Nah, itu adalah keliru. Nah, jadi ya tinggal dulu sami Allahu liman hamidah. Nah, itu awas umat kita maju kan sedikit demi sedikit. Nah, tapi yang tidak, nah ini rukun yang pendek.
artinya jangan sampai melebihi dari kadar yang sudah disebutkan tadi, kan seperti itu. Nah jadi kita mengganti imam itu posisinya kalau kita sudah berdiri. Adapun kalau misalnya kita masih rukuk atau misalnya masih duduk atau masih sujud, nah itu kita tetap kawal mengganti imam tapi tetap di posisi yang semula. Yang penting kita sejajar dengan yang lain. Nah patokannya itu seandainya kita berdiri, maka tumit kita ini sejajar dengan tumit orang-orang yang menjadi makmum kita. Intinya seperti itu. Jadi kalau sudah berdiri, nah ajar kita kawal maju ke muka. Karena yang sunahnya kalau imamnya laki-laki, nah maka apa? Maka maju ke muka. Nah maju ke muka. Adapun kalau imamnya bibinian dan jamaahnya pun tentu bibinian, nah maka ini ada yang berpendapat sejajar saja, ada yang berpendapat bermaju sedikit saja. Nah bermaju sedikit. Nah adapun yang bermaju lagi seperti latihan itu tidak disunahkan. Jadi bermaju sedikit tapi tidak seperti lelakian. Nah jadi kalau bibinian itu istilahnya ya ini misalnya kanan kiri, nah ini bermaju sedikit saja. Nah kalau lelakian nanti ini, nah imamnya di atas sama sekali. Kalau bibinian dia bermaju sedikit. Nah kurang lebih seperti itulah. Ada kira-kira yang ada ditawurkan, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Kalau merega itu kan termasuk anu juga. Apa tuh? Merega. Ya itu sama, kalau mau ditahan itu dimaafkan. Nah adapun kalau mau ditahan maka ditahan saja kan gitu. Nah itu adalah lawanan daripada kentut. Nah kentut itu kan keluar angin tapi melalui bawah. Nah adapun mariga, sendawa kan kalau bahasa Indonesianya ya udah lah. Nah itu keluar angin tapi melalui jalan atas kan gitu. Nah kalau yang kotor, nah itu adalah kotoran manusia kan. Kalau yang kotor itu dari jalan bawah. Adapun kalau dari jalan atas itu adalah muntah. Nah tapi yang keluar ini angin. Nah bukan kotoran. Nah sehingga itu tidak berpengaruh kepada misalnya wudu, itu sama sekali tidak ada berpengaruh. Atau salat pun juga kada berpengaruh. Kalau kada kawal lagi ditahani. Nah itu jadi itu. Kalau kada kawal lagi ditahani. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Apa kira-kira yang mau ditutup ya kalau? Kalau kayak mual tadi, kayak mual atau wahim tadi, misalnya kita melakukan gerakan bisa ke pinggir atau Wahim kan? kayak wahim tadi, misalnya kita kiri gitu, buat itu kada batal.